Bismillah. Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan ini sedikit saja mengenai sholat sunnah ya. Kan ada sholat yang wajib ya. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tinggalkan dia berdosa atau dapatkan siksa ya. Nah, sekarang sholat sunnah ya. Atau bahasa lainnya adalah sholat tatawu ya. Nah, bisa dicek nih tentang sholat-sholat yang sunnah dalam ensiklopedia sholat ya. Nah, di halaman 337. Nah, tentang sholat tatawwu ya. Makna aslinya adalah yes, perbuatan ketaatan. Kemudian dalam istilah syar'i ya, bermakna ketaatan ini selain yang wajib ya gitu. Sholat tatawwu adalah sholat yang dilakukan selain sholat yang telah diwajibkan berdasarkan sabda Nabi SAW. Saya ditanya tentang Islam, yaitu 5 kali sholat kan dalam sehari semalam ya. Kemudian penanya bertanya, apakah ada kewajiban yang lain atasku? Beliau menjawab, tidak, kecuali engkau hendak melaksanakan sholat tatawwu ya, atau yang sunnah ya gitu. Apa keutamaan sholat sunnah? Tentunya sholat merupakan amal terbaik. Sholat merupakan ibadah badan yang paling utama dan sebagai sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tusu wa alamu anna khaira amalikumus shalah. Istiqomahlah kalian dan kalian sekali-kali tidak akan mampu mengerjakan semua perintah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Jadi sholat itu yang paling utama ya gitu. Amalan badan yang paling utama ya itu sholat ya gitu. Sarana taqarrub ila Allah itu ya. Sholat itu ya. Sehingga penting sekali itu ya gitu. Sampai-sampai kan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' itu ya gitu. Kan perdagangan ditinggalkan, perniagaan ditinggalkan ya, karena memang pentingnya sholat ya. Karena itu keutamaan sholat itu sendiri ya. Begitu juga sholat sunnah gitu ya. Dan banyak sekali ya kalau di beberapa lembaga dan atau pabrik atau apa itu yang pekerjaan ya. Tapi dia juga tidak hanya mengistirahatkan pegawainya di sholat fardu ya, di waktu sholat fardu enggak gitu. Tapi agak lama sehingga si pegawainya itu bisa sholat sunnah juga gitu. Karena ya sadar tuh ya pemiliknya bahwa pegawainya itu harus dekat dengan Allah ya gitu. Agar barokah juga gitu ya, tempat yang tentu menjadi sarana yang mencari nafkah gitu ya. Jadi saat itu pula diistirahatkan juga di waktu-waktu sholat ya. Nah ini harus perhatikan juga ya, karena begitu utamanya sholat ya dibandingkan urusan-urusan lain yang penting ya.
Yang kedua, kedudukan tinggi di surga karena banyak sholat sunnah. Dari Robi'ah bin Malik Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mintalah. Saya berkata, saya meminta agar bisa menemani Anda di surga. Beliau bersabda, atau yang selain itu? Saya menjawab, bukan hanya itu. Beliau bersabda, bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu tersebut dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Salat sunnah. Ini di dalam Sahih Muslim, An-Nasai dan Abu Daud. Jadi salat sunnah. Sedangkan para ahli hadis juga diantaranya masukkan hadis Tsauban, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang akan memasukkannya ke surga. Nah, beliau menjawab, alaika bikas rotis sujud, hendaklah engkau banyak melakukan sujud ya, dengan lillah ya. Fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Karena tidaklah engkau melakukan sujud sekali kecuali dengannya darajatan ya, diangkat derajatmu, atau derajat satu derajat ya, diangkat dan dihapus satu kesalahan darimu. Dari riwayat Muslim juga ya. Ketiga, salat sunnah itu menutupi kekurangan pada salat wajib. Dari Ammar bin Yasir, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, annar rajula layan sarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tus'uha tumnuha sub'uha suha khumsuha rubuha kurang jelas, rubuha sulusuha nisfuha. Nah, seorang sesungguhnya benar-benar telah selesai dari sholatnya, namun dia tidak ditulis pahala kecuali 1/10-nya saja, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5-nya, 1/4, 1/3, atau setengahnya. Makanya harus ada sholat sunnah itu ya. Jadi ada, kalau dicatat juga sedikit ya, bisa jadi 1/10, 1/9 ya. Minimal atau maksimal ya, maksimal demikian ya, paling kalau bisa ya setengahnya gitu ya gitu. Salat tatawu disyariatkan agar bisa menjadi penambal atau pelengkap pada salat yang fardu ketika ada kekurangannya ya. Ini ada sebuah hadis yang amat panjang ya. Di antaranya, awwala yuhasabul nas, atau yuhasabu awalama ya, pakai ma ya, saya lupa. Awalama yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah ya. Saya agak lupa nih ya di sini ya. Min amal lihim as-shalah. Yang pertama dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat ya. Yaqulu Rabbana azza wajal lil malaikati wa huwa alam. Rabb kita berkata kepada para malaikat sedangkan dia lebih mengetahui. Unzuru fi sholati abdi atamha au naqasaha fa in kanat tamatan ya, kutibat selahu tamah wa in kana
in takoso minha sayan. Qala unzuru hal li abdi min tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu. Qala atimmu li abdi faridotahu min tatawwuihi thumma tukhadul a'malu ala dalik. Lihatlah, ya kata Allah, lihatlah hambaku, apakah ia menyempurnakan atau menguranginya. Jika sempurna, maka ditulis baginya sempurna. Tapi jika ternyata kurang, ia berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki sholat tatawwu atau sholat sunnah. Ya. Jika memiliki sholat sunnah, maka ia berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku ini kekurangan sholat fardunya dengan sholat tatawunya. Kemudian amal-amal lain dihukumi berdasarkan semua itu. Abu Daud, ya, sehingga penting ya itu bagaimana melaksanakan yang sunnah ya. Karena untuk melengkapi kekurangan dari amal-amal yang wajib ya. Nah, itu demikian mungkin untuk hari ini, keutamanya saja dulu ya. Nah, nanti kita bahas lanjutnya tentang sholat tatawwu ya. Wallahu fikum wa afu minkum. Insyaallah besok lanjut lagi di pada sholat zuhur ya. Besok Kamis ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ya qayyum rahmatika taghis lisan kalau fatkal liman sitafali. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.